Mas, apa ndak ada cara lain? Aku ini ndak serak kalau ibu dibawa berobat ke dukun. Ya, cara apa? Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakal mereview sinopsis alur film horor, yang dimana film ini merupakan film keluaran terbaru asal Indonesia yang berjudul Dosa Musyrik tahun 2024. Menceritakan tentang teror yang sangat mengerikan yang diakibatkan dari dosa musyrik. So, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke filmnya. Alkisah, film Dosa Musyrik ini menceritakan tentang teror gaib yang sangat mengerikan dari dosa musyrik. Namun sebelum lanjut, seperti biasa Mimin mau jelasin sedikit nih Bray, bahwa dosa musyrik ini merupakan dosa yang sangat besar jika dilakukan oleh seseorang khususnya di agama Islam. Nah, dosa ini bisa terjadi jika kalian menyembah kepada selain Tuhan Bray. Bahkan, dosa ini merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Oke, sudah jelas ya? Mari kita lanjut ke filmnya, Bray. Film Dosa Musyrik ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang nekat berbuat musyrik hanya untuk menjadi kaya. Pria tersebut bernama Nugi. Dirinya yang merupakan tulang punggung keluarga rupanya harus mengalami masalah hidup yang cukup menggeliirkan nih, Bray. Diceritakan Nugi yang bekerja sebagai seniman, dirinya pun harus terlilit pinjol yang membuatnya pun harus dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, selain Nugi, kita juga akan diperkenalkan dengan adik perempuannya yang bernama Tari. Nah, berbeda dengan kakaknya itu, Tari ini merupakan orang baik dan juga solehah cenah guys. Namun, semua itu pun berubah ketika ibu mereka yang sudah tua malah jatuh sakit. Nah, di tengah kondisi tersebut, Nugi pun akhirnya memutuskan untuk mengobati sang ibu. Namun bukannya sembuh, penyakit si ibu pun malah bertambah parah cenah guys. Hingga pada akhirnya, Nugi pun memutuskan untuk mengobati ibunya itu ke tempat seorang dukun yang bernama Mbah Narto. Pada awalnya, Tari si anak bungsu pun tidak setuju akan hal tersebut. Namun karena tidak ada jalan lain, ditambah lagi dengan kondisi Nugi yang sedang rungkat, alhasil si ibu pun tetap dibawa ke tempat sang dukun. Mas, apa ndak ada cara lain? Aku ini ndak serak kalau ibu dibawa berobat ke dukun. Ya, cara apa? Setibanya di tempat sang dukun, Mbah Narto yang sakti mandraguna, dirinya pun langsung mengobati si ibu menggunakan sebuah kris. Dan betapa kagetnya Nugi ketika melihat si ibu yang tiba-tiba sembuh berkat kris itu. Wah, sungguh sangat membagongkan sekali ya si Mbah Narto ini. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Nugi yang masih terlilit hutang akhirnya memiliki ide jahat nih Bray, yang dimana dirinya bermaksud untuk mencuri kris sakti milik Mbah Narto. Siapa tahu gitu ya kan, dirinya bisa menjadi seorang dukun dan membuka praktek berkat kris itu. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, alhasil Nugi pun berhasil mencuri kris itu dengan cukup mudah. Namun bukannya bernasib baik, alhasil Mang Nugi pun malah harus diteror oleh para jurik. Nah, jurik tersebut merupakan seorang wanita yang bernama Nila Rapati. Dirinya lah yang akan membantu Nugi untuk menjadi seorang sultan cenah guys. Dan di balik modusnya itu, Nila Rapati pun meminta tumbal dan juga syarat, yang dimana agar si Nugi ini menyediakan tumbal dan harus mengorbankan jiwanya agar menjadi kaya. Semakin menarik ya film ini. Kira-kira bagaimana ya nasib dari si Nugi ini? Apakah dirinya bakalan terbebas dari azab pinjol? Atau malah dirinya bakalan dimukbang oleh para juri? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri Bray. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film
Film Dosa Musyrik ini diproduksi oleh Hadrah Daeng Ratu sebagai sutradaranya, Rampun Jabi sebagai produser, dan ditulis oleh Bayu Kurnia sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Martino Leo yang berperan sebagai Nugi, Delia Hussein yang berperan sebagai Tari, Yati Surahman yang berperan sebagai si ibu, Priti Moti yang berperan sebagai Mbah Narto, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini belum memiliki rating Bray, mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,0 dari 10. Karena jujur Bray, walaupun setannya terlihat biasa saja, tapi film ini bakalan memberikan banyak jumpscare yang bukan kaleng-kaleng. Jadi cocok banget lah buat kalian para pecinta film horor Indonesia. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Yogyakarta, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 92 menit atau 1 jam 32 menit Bray. Dengan aspek rasio 2.35 banding 1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop Bray. Jadi data penghasilannya pun belum muncul ya. Tapi semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang terpenting seperti biasa tidak rungkat Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Dosa Musyrik tahun 2024. Oh iya Bray, tak lupa juga di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.